kita tunggu nanti kalau ada chip kita tolak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita tolak chips, kita sudah terima sistemnya. Banyak orang Kristen sibuknya dengan 666. Lalu mulai menafsirkan apa itu 666. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah liciknya ini. Haleluya, selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, secara khusus kita sedang membahas pengajaran. Nah, agak jarang dalam program Kamu Hebat pengajaran, karena biasanya itu sudah termasuk dengan program-program live kita. Tetapi kali ini khusus pengajaran tentang akhir zaman, karena COVID mengakibatkan banyak orang bicara tentang teori konspirasi, teori New World Order, ya kan, lalu Freemason, Illuminati dan segala sesuatunya. Nah, lalu ada salah satu program saya di mana saya bicara tentang One World Order. Lalu ada salah satu program saya juga, saya berkata orang sekarang entar masuk pada teori konspirasi One World Order. Lalu kemudian biasa digabung-gabung, dipotong-potong, lalu dibilang, wah bapak ini sudah lupa dia khotbah apa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang pikir saya tidak punya pendirian tentang One World Order. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, I know that I know what I'm talking. Saya tahu betul apa yang saya katakan. Saya mengerti betul konsep tentang One World Order. Karena itu saya mengerti betul bahwa anti vaksin, lalu teori-teori yang bilang bahwa COVID ini adalah kepalsuan, adalah konspirasi. Buat saya itu adalah pandangan-pandangan sampah, saudara-saudara. Sekali lagi saya ulangi, itu adalah pandangan-pandangan sampah. Nah, apa pandangan Alkitab tentang One World Order, atau sebagian menyebutnya New World Order? Mari kita mau lihat firman Tuhan dari Wahyu pasal 13. Nah, pengajaran ini agak sedikit panjang, karena itu saya bagi dalam beberapa segmen, saudara-saudara, dan saya harap saudara perhatikan semua segmennya. Sengaja saya belah-belah supaya saudara bisa lebih fokus dalam memahaminya. Dan Wahyu pasal 13 ayatnya yang pertama, dan ini kita masuk pada segmen 1 kita. Wahyu 13 ayat 11. Di bawah judul perikop, binatang yang keluar dari dalam bumi. Jadi perhatikan ya, ini binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Ini aneh. Tanduknya domba, tapi bicaranya naga. Ingat, Alkitab bilang iblis menyamar sebagai apa? Malaikat terang. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu, ini menggambarkan tangan antikris itu, dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, penafsiran tentang ini banyak. Tetapi buat saya hanya satu hal sederhana, bahwa dunia makin menyembah hal-hal daging, hal-hal duniawi. Jadi kita nggak usah menafsirkan ini apa ini. Buat saya sederhana aja, bahwa perhatian dunia sekarang, bahwa gereja nggak penting, percaya Tuhan nggak penting, bertobat nggak penting, hidup kudus tidak penting, karena perhatian dunia ini hanya kepada hal-hal daging, hal-hal duniawi. Kenapa? Karena dikatakan lukanya sudah sembuh, artinya dunia bisa menjadi penghiburan. Dunia menjadi tempat false solution, tempat solusi palsu. Orang ngerasa, waduh ketika rumah tangga saya hancur, lalu saya pergi ke diskotik, lalu saya hidup bebas di dunia malam, saya feel okay gitu ya kan. Waktu saya pakai narkoba, saya hidup dengan judi, saya bebas dari segala ikatan. Nah ini yang saya bilang false solution, iya kan. Nah lalu apa yang terjadi? Ayat 13, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi, jelas ya. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Ingat, kitab Wahyu nggak bisa saudara terjemahkan letter luck. Dia punya makna yang tidak harafiah, tetapi dia punya makna yang sangat mendalam, saudara-saudara, ya kan? Yang harus kita pahami, saudara-saudara, ya kan?
Dikatakan apa? Dikatakan, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepada yang untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang telah hidup itu. Artinya apa? Dunia mulai membangun patung. Wah, artinya apa? Dunia mulai menyembah hal-hal daging, hal-hal duniawi. Ini sudah mulai menjadi berhala-berhala baru, ya kan? Buat orang-orang muda, game telah menjadi berhala. Buat sebagian orang, narkoba sudah menjadi berhalanya. Buat sebagian orang, kesenangan-kesenangan daging sudah menjadi berhalanya. Hal-hal yang berbau hedon, saudara, ya kan? Dan dikatakan ayat 15, dan kepada diberikan kuasa untuk memberikan nyawa pada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ya kan? Artinya kalau orang mau bertahan dalam hidup kekudusan, kesucian, tersingkir, ya kan? Seperti nggak ada panggung, saudara-saudara, seperti nggak ada tempat. Kalau nggak ikut dengan cara dunia, dia akan ditekan dan disingkirkan. Kita lihat selanjutnya dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Sebagian berkata, oh ini chips yang mau dipasang. Oh ada banyak penafsiran. Saudara, banyak terpengaruh seringkali dengan film-film. Ya kan? Film-film akhir zaman bilang ada chips, ya kan? Saya khawatir yang disebut tanda pada tangan dan pada dahinya itu sudah ada, dan itu bernama mobile phone atau handphone, saudara. Kenapa? Ada banyak orang berkata, yuk data-data kita ada di sini, bisa terbaca semuanya. No, kita nunggu waktu itu, ya kan? Nunggu supaya kapan chips masuk, tapi sebetulnya lewat handphone, orang sudah tahu di mana sudah berada, segala data sudah tersimpan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, buat apa lagi ada chips? Buat apa lagi nunggu masa itu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, dengar, antikris tidak selama yang sudah nantikan. I'm afraid ini sudah sistemnya sudah dipersiapkan. Makanya saya beri nama One World Order. Segala sesuatu yang disatukan dulu. Sudah ingat saya pernah ngomong tentang apa? Dulu urusan cuci tangan itu bukan urusan dunia, itu urusan mama kita, ya kan? Mama kita ngajarin gimana cuci tangan. Sekarang cuci tangan urusan WHO, saudara. Ya kan? Ini One World Order, saudara. Saya tidak bilang kita harus lawan COVID ini. Saya tidak bilang, wah kita jangan ikuti protokol kesehatan, berarti kita nggak konsekuen. No. Yang saya mau bilang, dunia nggak bisa tidak. Kita masuk dalam One World Order. Makanya seperti saya bilang, tanda pada tangan dan dahinya sudah kita terima, saudara. Iya kan? Tetapi bukan handphone yang harus kita buang. Iya kan? Yang saya mau ingatkan buat saudara, sistem yang harus kita tolak. Hello? Boleh nggak kita jadi orang yang nggak bodok-bodok amat gitu, saudara, ya kan? Ada banyak orang yang bilang, loh ini kita tunggu apa itu namanya, kalau ada chipsnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, iblis nggak sebodoh yang saudara pikirkan. Iblis nggak akan buat sesuatu yang orang udah baca, saudara. Iya kan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, sorry untuk bilang ini, saudara sedang nunggu chips. Tertipu, saudara-saudara. Saudara sudah masuk dalam sistemnya. Nah, itu sebabnya kita harus hati-hati. Jadi, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Mungkin saudara berkata, loh kalau ini tanda pada tangan dan dahi, maka ini harus kita buang. No way. Yang harus saudara ingat adalah, kita jangan masuk pada sistemnya. Iblis akan coba, tetapi Alkitab bilang, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Ini yang Alkitab katakan, kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi jangan kita bodoh, saudara-saudara. Iblis licik, jangan saudara pikir, wah iblis nggak tahu, saya lebih tahu dari iblis, makanya kita tunggu nanti kalau ada chip kita tolak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita tolak chips, kita sudah terima sistemnya. Nah kita nggak bisa masuk dalam sistem itu, kita nggak boleh jadi sama dengan sistem itu. Kita ada pada keadaan dunianya, tetapi kita akan keluar sebagai pemenang. Saudara menatap saya, bagaimana caranya? Loh Alkitab sudah bilang, seperti pada zaman Nuh, demikian juga pada kedatangan kelak anak manusia. Apa zaman Nuh? Nggak bisa tidak. Nuh juga hidup dalam kondisi yang parah seperti itu. Tetapi dia tidak hidup sama. Dia berjalan pada konsep dan sistem dunianya, tapi dia nggak hidup di dalam sistemnya itu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara bukan nggak boleh pegang handphone, tetapi saudara nggak boleh terjajah oleh handphone saudara. Saudara nggak boleh dipengaruhi oleh handphone saudara. Tetapi saudara pakai ini untuk pekabaran Injil, saudara pakai ini untuk hal-hal yang membangun.
Ya kan? Karena Alkitab sudah jelaskan di sini. Dikatakan apa? Ia menyebabkan sehingga semua orang besar, kecil, kaya dan miskin, mereka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Jelas. Kata Alkitab semuanya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Alkitab sudah bilang, ini akan jadi kebutuhan yang sangat luar biasa. Jadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, boleh nggak? Jangan nunggu lagi chips. We have to be very careful. Kita harus alert. The alarm is ringing. Alarmnya sudah bunyi, saudara. Dan kita masih lama. Kita nunggu, pokoknya chips kita tolak. Sampai vaksin dibilang ada chipsnya. Oh, itu kita harus tolak, tanda pada lengannya. Nanti tanda pada dahinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan tertipu. Karena iblis pada dasarnya adalah bapa segala pendusta. Kita yang harus ready, kita yang harus waspada, kita yang harus mengerti. Ada banyak orang merasa aman dengan handphonenya. Kalau dia pikir, oh ini bukan chip. Dia lebih takut sama vaksin daripada handphone. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya mau bilang. Segala sesuatunya sudah terdata. Mau nggak mau, kita ada pada sistemnya. Tapi kita nggak bisa terbelenggu oleh sistemnya. Karena kita adalah pemenang dalam Kristus. Wow, haleluya. Ayo kita lihat selanjutnya, dikatakan apa? Dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini adalah hikmat. Nah, hikmat, saudara. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya 666. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengerti. Banyak orang Kristen sibuknya dengan 666. Lalu mulai menafsirkan apa itu 666. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah liciknya iblis. Iblis akan membuat kita fokus pada hal-hal yang gak penting. Fokus pada adu domba. Sebagian berkata, oh 666 adalah ini, 666 adalah ini. Gereja pecah, ribut, saling menyerang, saling menjatuhkan, saling menghina. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita gak usah sibuk pada 66-nya. Tapi kita harus sibuk dengan peperangan rohaninya menjelang antikris. Dan tanda-tandanya sudah semakin jelas. Ngerti nggak sampai di sini? Saya harap saya bisa mengerti bahwa iblis sedang melancarkan sebuah peperangan yang membingungkan manusia. Dan peperangannya adalah akan ada tanda di mana dunia coba dipersatukan. Kenapa perlu satu? Karena penguasanya adalah satu, yaitu antikris ini. Dan antikris akan masuk pada sistemnya, saudara-saudara. Jelasnya sampai di sini. Karena kalau kita lihat, kegerakan antikris sudah mulai dari peristiwa Menara Babel. Dalam bagian selanjutnya, saya akan kupas. Mulai dari Kejadian pasal 11. Makanya ketika himbauan stay at home, ada banyak orang yang tetap bisa bisnis dari rumahnya. Bisa membeli, menjual dari rumahnya. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang. Ini mau bangun satu menara.